harus kita pelajari dalam ruang lingkup komunikasi bisnis ini adalah kita harus tahu apa itu definisi dari komunikasi bisnis. What is business communication? Menurut ahli, contohnya saja, menurut William C. Hemstreet dan Wayne Murlin Betty dalam bukunya berjudul Business Communication, Principle and Method. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku maupun perbuatan. Dan menurut para ahli tadi bisa disimpulkan pengertian dari komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam hal komunikasi, baik komunikasi dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Salah satu yang membedakan dari komunikasi bisnis ini dengan komunikasi yang lainnya adalah komunikasi ini berorientasi pada bisnis. Pembahasan selanjutnya, bentuk-bentuk dasar komunikasi bisnis terdapat dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Bentuk komunikasi bisnis ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan bisnisnya dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi verbal tersebut adalah membuat dan mengirim surat pengantar dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya, membuat dan mengirimkan surat teguran atau peringatan kepada nasabah yang menunggak pembayaran, membuat dan mengirimkan surat penawaran harga barang kepada pihak lain, membuat dan mengirimkan surat konfirmasi barang kepada pelanggan lain, dan contoh terakhir dari komunikasi verbal ini adalah membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain. Bentuk komunikasi yang kedua adalah bentuk komunikasi non-verbal. Pengertian dari komunikasi non-verbal ini adalah jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi melakukannya dengan menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, suara, dan kecepatan berbicara. Bentuk komunikasi ini kurang terstruktur karena sulit dipelajari. Komunikasi nonverbal ini memiliki beberapa contoh perilaku. Yang pertama adalah menggigit bibir, yang menandakan seseorang tersebut tengah menahan kemarahannya. Yang kedua adalah mengerutkan dahi, menandakan orang tersebut tengah berpikir. Yang ketiga adalah gambar pria atau wanita yang dipasang di pintu masuk toilet. Yang keempat adalah berbangku tangan, yang artinya orang tersebut tengah melamun. Dan yang terakhir, orang yang tersenyum dan berjabat tangan, yang menandakan orang tersebut senang dan simpati kepada orang tersebut. Dari komunikasi nonverbal. Tujuan komunikasi nonverbal ini menurut Thiel and Wolff dalam Excellence in Business Communication memiliki 6 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi. 2. Mengatur alur suatu percakapan. 3. Mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberi, melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang kelima, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain yang mendengarnya. Dan yang terakhir, mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya memberi contoh cara mengayun tongkat golf yang baik dan benar. Kita akan membahas mengenai proses komunikasi. Dalam buku yang berjudul Business Communication Today 6th Edition, proses komunikasi ini memiliki 6 tahap. Yang pertama adalah pengirim mempunyai gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan dari pengirim. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan atau mengartikan apa yang dimaksud dalam pesan tersebut. Yang terakhir, penerima memberikan tanggapan atau umpan balik dari apa yang didapatkannya dari pesan tersebut. Komunikasi bisnis terdapat beberapa masalah yang akan munculnya kesalahpahaman. Dalam komunikasi memiliki 4 masalah yang sering kali muncul. Yang pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan, keraguan isi pesan asing yang situ atau pada situasi yang ada,
pertentangan emosi, sulit mengekspresikan ide atau gagasan. Masalah yang kedua adalah masalah menyampaikan pesan yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah masalah dalam penerima pesan. Adanya persaingan penglihatan dan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, dan kondisi lain yang mengganggu konsentrasi audiens ketika komunikasi tersebut berlangsung secara offline atau secara langsung. Dan masalah yang terakhir sering timbul adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, serta perbedaan reaksi emosional pendengar seringkali terjadi. Bagaimana sih cara kita memperbaiki komunikasi tersebut? Agar kita bisa memperbaiki komunikasi tersebut, kita harus melakukan beberapa syarat agar komunikasi yang kita lakukan itu dapat berjalan secara efektif. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi adalah komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan disampaikan dapat diterima oleh pendengarnya atau audiensnya. Yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan adalah komunikan atau audiens memiliki kerangka berpikir. Agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran, komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir oleh pendengar tersebut. Yang ketiga adalah kredibilitas. Ini maksudnya, dalam berkomunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaiknya, dia juga harus mendapatkan kepercayaan dari komunikan tersebut. Komunikan di sini dapat diartikan sebagai pendengar. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian adalah komunikan memberikan reaksi atau umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Reaksi ini harus bisa diantisipasi sekaligus dikendalikan oleh komunikator sehingga tidak melenceng dari target komunikasi yang ada. Yang terakhir adalah kecocokan atau keharmonisan. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Maksudnya, komunikator harus menjaga hubungan tersebut tetap baik agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Mengatakan, jika ingin komunikasi tersebut berjalan secara efektif maupun efisien, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mampu membuat pesan tersebut mudah dipahami oleh penerimanya. Yang kedua, harus memahami pesan diharapkan dapat dikirim dengan kita tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, masuk dalam pola pikir kita. Dan yang ketiga adalah kendali atas proses komunikasi tersebut harus diterapkan. Dengan demikian, apabila komunikasi bisnis berjalan secara efektif di suatu perusahaan, akan dapat menghasilkan beberapa hal. Antara lain, mempercepat penyelesaian masalah, memperkuat pengambilan keputusan, meningkatkan profesionalisme, memberikan respon yang baik terhadap pendengar atau karyawannya, meningkatkan produktivitas, dan terakhir adalah memperkuat hubungan bisnis. Jadi teman-teman, communication is the key. Terdapat dalam ruang lingkup komunikasi bisnis ini adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi dalam komunikasi tersebut. Kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu membuat suatu pesan secara lebih hati-hati. Maksudnya, langkah pertama adalah memperhatikan maksud dan tujuan komunikasi tersebut serta audiens yang dituju. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, mudah dipahami, tidak bertele-tele, dan jangan lupa sampaikan pesan tersebut dengan jelas. Yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Pemilihan saluran komunikasi yang cermat, komunikator dapat mengatur audiensnya lebih mudah fokus pada apa yang disampaikan. Penyampaian secara lisan akan lebih efektif apabila tempatnya memiliki kondisi yang rapi dan teratur. Dan hal yang terakhir harus diperhatikan adalah mempermudah upaya umpan balik atau feedback antara pengirim maupun penerima pesan. Jika komunikator ingin menerima umpan balik secara cepat, maka dapat memilih sarana komunikasi yang cepat, misalnya tatap muka ataupun telepon. Pesan juga bisa melalui sarana tertulis, surat. Tapi jika komunikator tidak ingin cepat mendapatkan umpan balik atau pesan yang disampaikan tidak penting, dia bisa menggunakan surat. Sehingga umpan balik tersebut dapat disampaikan dengan baik dan efisien.
Komunikasi yang efektif tadi merupakan bagian akhir dari presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menyaksikan dan menonton video presentasi saya pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Melis atas tugas video ini mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan dapat dimengerti oleh kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.